Logo custom ROM ini ngingetin aku sama Wolf OS, dan seingatku aku pernah sekali nge-review custom ROM ini, tapi aku lupa versinya yang berapa ya. Dulu di channel YouTubeku yang sudah ke-banned. Oke, kita ke about phone. Ini adalah Hycon OS ya, Hycon. Ini macamnya Hycon kayaknya. Androidnya 11, versinya 451 yang official, eternal. Maintainernya The Santi. Kernelnya sudah aku ganti, tadinya dia pakai extended. Pakai extended itu adem ya guys. Kalau misalnya kalian nggak main game, ya mungkin biarin aja ya custom ROM-nya ini pakai kernel bawaannya biar lebih adem. Untuk performanya lumayan kok, buat sehari-hari masih sangat kuat lah. Baterainya juga lumayan awet. Oke, untuk jenisnya ini sudah GAPS ya, jadi nggak usah nyiapin GAPS lagi. Dan untuk bloatware-nya standar, cukup lah, biasa, nggak banyak. Menurutku nggak banyak, bahkan bisa dibilang sangat minimalis. Untuk kamera yang dipakai, dia pakai kamera MIUI ya, dan aku tes untuk kamera ini berjalan normal. Untuk foto portrait, square, panorama ini normal ya, cuman ada minusnya, yaitu di bagian menu setting. Untuk kamera sound seperti biasa, walaupun sudah dimatiin, dia masih tetap bunyi walaupun bunyinya itu nggak kenceng. Terus di bawah itu nggak ada fitur fingerprint shooternya. Kemudian di bagian video ada timelapse sama slow motion ya di sini, dan aku tes ini nggak ada kendala. Kemudian di bagian kamera setting untuk videonya dia sudah 4K 60 fps. Terus kemudian nggak ada image stabilization ya, sayang banget. Kemudian untuk Magisknya seperti biasa, aku masih tetap pakai versi 23.0 karena ini paling stabil menurutku. Dan untuk safety netnya ini sudah tercentang dua-duanya. Kemudian di Play Store kita cek dulu untuk sertifikasi device-nya. Paling bawah kalian bisa lihat device is certified ya, ini sudah tersertifikasi aman guys. Kemudian langsung aja kita masuk ke menu dalamnya. Untuk menu dalamnya ini standar kayak biasa lah ya, aku tunjukin aja tapi satu persatu biar kalian tahu ada dan nggak adanya itu apa aja. Oke, di bagian preferred tipe ini sudah banyak pilihan ya. Langsung kita ke menu hotspot dan tethering, dan sudah ada fitur buat sharing VPN. Kemudian bawahnya itu ada Hycon Hub ya, dan kalian bisa atur temanya di sini. Aku rasa untuk di bagian sini ada sesuatu yang mungkin nggak ada di beberapa custom ROM AOSP lain. Yang untuk lain-lain masih standar lah, sama kayaknya. Traffic indicator ada, terus icon 4G. Di bagian sini tuh yang nggak ada buat invert layout ya, tombol navibar antara back sama recent APPS itu nggak ada pilihan buat invert atau nuker posisinya. Jadinya di sini ya kalian bisa pakai tombol 3 yang 3 itu, tapi posisi backnya ada di sebelah kiri. Karena aku nggak biasa pakai tombol back sebelah kiri ya, aku pakai gestur aja di sini ya guys. Kalau untuk quick setting tampilannya kayak gini, aku tunjukin aja, kalian tinggal lihat ini apa aja menu-menunya ya. Untuk notifikasi ini standar sedikit. Terus untuk lock screen tampilan kayak gini, double tap to sleep, status bar, lock screen ini semuanya normal guys untuk double tapnya. Di bagian bawahnya lagi ada miscellaneous, ada pulse. Untuk pulsenya ini nggak aku aktifin, aku belum ngetes sih, kayaknya sih dulu normal ya kayaknya. Kemudian ada gaming mode, dan pilihannya ini juga sedikit, cuma segitu doang. Dipakai main game ya tentu aja kalian harus ganti kernelnya, bahkan mungkin harus ganti firmware-nya, karena untuk sinyalnya ini kurang bisa nangkep ya, kadang lepas gitu untuk sinyalnya, nggak bisa ditangkap gitu. Pokoknya enak-enak main tiba-tiba sinyalnya putus. Setelah aku ganti firmware-nya lumayan lebih enak dipakai. Kemudian di bawahnya ini ada menu baterai ya. Untuk menu baterainya standar seperti ini. Untuk persentase baterainya ada di sebelah sini ya. Biasanya kan harusnya ada di menu khususnya di status bar tadi, tapi di sini dia naruhnya. Kemudian untuk display bagian ini standar kayak biasa, nggak ada yang aneh. Ini tap to wake-nya harus dihidupin ya sebelah sini. Kemudian ada untuk menu display tadi, untuk tema ada di paling bawah ya, tapi menunya ya cuman satu ini doang buat action tema kayaknya. Terus untuk sound nggak ada direct sound atau sound enhancer, dan ini standar untuk menunya biasa aja. Untuk storage sistem kebaca 11 GB. Kemudian untuk security sudah lengkap ya, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, dan smart lock. Dan ketiganya aku tes normal. Kemudian bagian accessibility kayak gini tampilannya. Untuk launcher yang dipakai ini dia pakai launchernya Google kayaknya ya.
Oh, pakai pixel ya untuk launchernya di sini. Kemudian ada juga Xiaomi part. Untuk Xiaomi partnya ada ambient display, tapi nggak aku aktifin. Terus ada display kalibrasi. Kemudian speaker, vibration strength, sama enable USB fast charge, dan udah cuman mentok di sebelah ini doang, nggak ada lain-lainnya lagi. Kemudian untuk sistem di bagian bahasa di sini sudah ada bahasa Indonesia ya. Terus di bagian bawahnya ada gestur, dan kalian bisa lihat untuk gesturnya ini di bagian sini juga nggak ada pengaturan buat invert layoutnya. Untuk power menu kalian bisa aktifin advance restart di bagian sini. Jadi kalau misalkan kalian klik tombol restart, klik tombol power, nah itu ada advance-nya ya di bagian sini guys. Kemudian kita coba munculin developer option ya, biar bisa dicek di bagian running services. Di situ kalian bisa lihat memorinya Average 3,0 GB. Ini lumayan boros ya. Jadi kalau kita cek di sini kemungkinan cuman kesisa dikit. Itu dia, kesisa 1,4 ya. Ini sambil ngerekord layar. Jadi untuk RAM 3 GB kayaknya ini kurang ya, kurang mengatasi, kurang kuat gitu guys. Terus untuk quick settingnya, waktu aku hidupin hotspot sama wifi ini masih bisa jalan bareng. Terus menunya ada screen recorder yang sekali lagi aku pakai, ada gaming mode, Xiaomi part, tapi nggak ada FPS info ya. FPS info nggak ada, walaupun udah ada gaming part tadi, gaming mode tadi. Di bagian bawah ada menu-menu kayak gini, tapi menurutku nggak penting ini. Next saja. Terus untuk bagian desain aplikasi ini pakai pixel, jadi nggak ada fitur buat lock apps nya ya. Dan tombol close nya ada di ujung sebelah kiri. Di bagian bawah ada screenshot sama select buat screenshot partial. Kemudian untuk di bagian menu panggilan ini waktu kita nelpon nggak bisa kita rekam guys, nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon. Udah sih itu doang ya. Kalau untuk hasil Antutu, mungkin kita aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, unek-unek, silahkan tulis saja di kolom komentar guys. Terima kasih, Bang Gunur pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye.